Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi untuk kuliah aljabar linear elementer dengan topik diagonalisasi matriks. Oke, pertama yang akan kita lihat adalah apa itu diagonalisasi, ya. Nah, ketika kita punya suatu matriks, katakanlah matriks A ya, tentu di sini awal yang menjadi syarat suatu matriks bisa didiagonalisasi itu adalah matriksnya harus bujur sangkar. Nah, si matriks A ini dia dikatakan dapat didiagonalkan ya, ketika kita punya suatu matriks P yang dia tentu mempunyai inverse. Oke ya, sekali lagi, suatu matriks bujur sangkar ya, ini harus bujur sangkar, dia bisa dikatakan atau dapat didiagonalkan ini ketika kita punya matriks P. Ya, ketika kita punya matriks P yang punya inverse. Jadi kita tinggal buktikan aja ada nggak matriks P yang memiliki inverse dari si A ini. Nanti kalau ada berarti A ini bisa didiagonalkan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nanti ketika kita punya inverse-nya udah diperoleh, maka akibatnya P inverse kali AP itu merupakan suatu matriks diagonal. Ya. Yang perlu kita ketahui, matriks P ini dikonstruksi dari mana? Nah, si matriks P ini dia dikonstruksi dari vektor-vektornya, dari vektor-vektor kolom matriks dari vektor-vektor A ini, vektor-vektor eigen. Jadi vektor-vektor kolom dari matriks P ini itu dikonstruksi dari vektor-vektor eigen dari A ini ya. Nah, si P ini itu nantinya dinamakan sebagai matriks yang mendiagonalkan atau matriks pendiagonal dari A. Oke. Nah, itu definisi dari diagonalisasi ya. Jadi ada proses memaksa suatu matriks bujur sangkar dibuat menjadi diagonal. Gitu. Dengan cara apa? Saya ulangi, dengan cara bahwa kita memiliki atau mengkonstruksi ya, kita konstruksi matriks P ini yang berasal dari kolom matriks P ini berasal dari vektor-vektor eigen A. Nah, dari situ kalau vektor-vektor eigen ya pasti dia akan bebas linier karena vektor-vektor eigen itu sekaligus basis dari ruang eigen, maka dia akan bebas linier dan tentu dia akan memiliki inverse. Akibatnya P inverse AP itu akan diagonal. Ya, sebetulnya kita tinggal menemukan matriks P aja sebetulnya. Nah, kalau kita udah dapat matriks P, maka tentu dia bisa didiagonalkan. Si A ini bisa didiagonalkan. Oke. Nah, ada suatu pernyataan yang ekivalen ya. Ketika kita punya matriks A yang dapat didiagonalkan, itu artinya matriks A itu memiliki n vektor eigen yang bebas linier. Bebas linier di sini ya. AN kali n berarti nanti si matriks A ini dia akan memiliki n vektor eigen. Nah, begitupun ini sebaliknya. Ketika kita punya vektor eigen ya yang bebas linier dari A ini, maka nanti kita akan memperoleh atau kita bisa mengatakan matriks A itu dapat didiagonalisasi. Ya, seperti itu. Jadi ini pernyataan yang ekivalen dan nanti kita bisa manfaatkan pernyataan ini untuk membuktikan bahwa A itu dapat didiagonalkan. Oke. Kemudian bagaimana cara kita menentukan matriks P ini, matriks pendiagonal, ya, matriks pendiagonal atau yang mendiagonalkan matriks A. Nah, caranya yang pertama itu kita tentukan terlebih dahulu nilai eigen, tentunya ini nilai eigen dari matriks A ya, nilai eigen dari matriks A. Kemudian yang kedua, setelah dapat nilai eigen dari matriks A itu, maka yang kedua, langkah kedua kita tentukan basis dari ruang eigen. Ya, atau kita bisa pilih di situ suatu parameter seperti video sebelumnya sehingga nanti basis tersebut dijadikan sebagai vektor eigennya untuk setiap nilai eigen ya yang berkorespondensi nantinya. Nah, setelah kita memiliki
vektor-vektor eigen atau basis dari ruang eigen, maka kita konstruksi matriks P ya dengan vektor-vektor kolomnya itu berupa basis ruang eigen PI. Jadi nanti kolom pertama itu adalah vektor eigen pertama, kolom kedua itu adalah vektor eigen kedua, kolom ketiga dan seterusnya sampai kolom ke n itu adalah vektor eigen yang ke n begitu. Nah, setelah kita tahu bahwa kita punya P di sini yang terdiri dari vektor-vektor kolom, kita bisa meyakinkan bahwa kita periksa bahwa dia bebas linier ya, sehingga A itu bisa dikatakan sebagai matriks A itu dikatakan bisa didiagonalkan. Nah, dari sana nanti kita akan memperoleh P inverse AP ya. P inverse AP ini adalah matriks diagonal. Isinya apa? Isinya ya, entry-entry diagonalnya itu adalah nilai-nilai eigen. Jadi saya ulangi bahwa P inverse AP ini adalah suatu matriks diagonal ya. Dia adalah matriks diagonal yang isinya atau entry-entry dari diagonalnya itu adalah nilai-nilai eigen yang berurutan tentunya. Artinya berurutan bagaimana? Artinya ketika kita menyimpan vektor eigen pertama yang berkorespondensi dengan lambda eigen pertama, maka entry diagonal pertamanya itu adalah lambda pertama atau lambda 1. Ya, jadi kalau kita masukkan atau susun vektor P ini di kolom keduanya itu adalah vektor kedua, ya, vektor kedua. Nah, maka nanti yang menjadi diagonal keduanya itu adalah lambda 2 di situ. Nah, seperti itu cara menentukan matriks diagonal, dan tentu untuk ini sekaligus untuk meyakinkan atau membuktikan atau menunjukkan bahwa P inverse AP-nya itu adalah suatu matriks diagonal yang entry-entry diagonalnya adalah nilai-nilai eigen yang berurutan, yang bersesuaian dengan vektor eigen penyusun daripada matriks P-nya itu sendiri. Oke. Nah, itulah cara menentukan matriks P. Nah, sekarang kita lihat suatu contoh di sini. Ya, contoh diminta di sini untuk menentukan matriks P yang mendiagonalkan. Ya, jadi di sini permintaannya hanya menentukan matriks P yang mendiagonalkan. Ya, nanti ujungnya kita kembangkan apakah itu matriks ini bisa didiagonalkan atau tidak. Gitu. Nah, matriksnya yaitu adalah di sini 1 0 0 0 1 1 0 1 ya. Oke. Dari sini langkah pertama tadi dari A ini kita tentukan terlebih dahulu nilai eigen dengan cara apa? Dengan cara kita mencari atau menentukan persamaan karakteristik dari matriks A itu. Nah, dari persamaan karakteristik itu nanti kita akan mencari akar-akar persamaan karakteristik itu yang merupakan suatu nilai eigen. Nah, ini kita menggunakan pola yang ini ya. Lambda I min A itu determinan lambda I min A sama dengan 0. Oke. Nah, dari sini kalau kita lihat lambda I ini berarti kalau kita susun seperti ini. Ya, ini kita punya lambda I itu berarti kita punya lambda gitu ya. Lambda kemudian 0, kemudian 0, 0, kemudian di sini ada lambda juga, di sini ada 0, 0, 0, kemudian di sini ada lambda. Nah, dikurangi dengan A yang itu. Jadi 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, jadinya kita akan memiliki suatu ini udah ada di sini ya, determinan dari sini. Ya, kita punya nanti di sini sama dengan 0 ya. Nanti kita punya lambda min 1 gitu. Lambda min 1, kemudian ini ada lambda min 1, ini ada lambda min 1. Sisanya tetap sama karena bukan unsur diagonal dikurangi dengan 0 ya. Paling berubah di situ jadi min 1 ya. Di situ. Karena di sini kan yang seperti ini misalkan jadi 0 dikurangi yang mana? Yang ini 0 dikurangi 1 gitu. Jadi yang ini min 1 nantinya. Terus yang ini juga 0 dikurangi 1 jadi
min 1. Itulah kalau kita menggunakan pola lambda I min A ya. Kalau kalian menggunakan A min lambda I itu jadi tidak bermasalah, cuman di sini jadi tertukar jadi 1 min lambda, 1 min lambda, 1 min lambda, yang ininya 1 1 gitu ya. Jadi tidak ada perubahan hasil nanti hasilnya akan sama maksudnya ya. Oke. Nah, dari situ kita memperoleh yang tadi saya katakan ya, ini determinan dari lambda min 1, lambda min 1, lambda min 1 di sini tadi min 1, ini min 1 ya karena 0 dikurangi 1 ya. Sama dengan 0. Nah, maka setelah ini kita cari apa namanya dengan menggunakan ekspansi kofaktor kita cari determinannya, kita pilih di sini baris pertama ya, kita pilih baris pertama ekspansi kofaktornya karena di sini memuat 0. Ya, jadi cukup apa namanya, cukup mudah nantinya ya, tinggal ini aja unsurnya lambda min 1 ya. Nah, kalau kita gunakan ekspansi kofaktor pertama, maka kita akan memperoleh hubungan ini kan, A11 kofaktor 11 ditambah dengan A12 kofaktor 12 tambah dengan A13 kofaktor 13. Nah, karena A12 dengan A13 ini 0, 0, 0, maka akibatnya kita tinggal punya ini aja, lambda min 1 dikali dengan determinan ini yang kita minornya yang kita buang baris pertama dan kolom pertama, berarti ini aja. Nah, lambda min 1 min 1 min 1 lambda min 1 determinan dari yang itu. Sehingga nanti kita akan memperoleh yang ini lambda min 1-nya adalah unsur A11-nya. Kemudian kofaktor 1-1-nya itu adalah minor 1 1 ya, karena di sini kofaktor 1 1 adalah min 1 pangkat 2. Jadi ya itu positif ya, jadi tinggal minor 1-1-nya aja. Nah, determinannya atau minor 1-1-nya yaitu ini ya, lambda min 1 kuadrat, yang ini perkalian ada di yang ini, dikurangi 1, karena ini dikurangi min 1 kali min 1, jadi 1. Jadi tetap ini. Yang sisanya A12 0, A13 juga 0 di situ. Nah, maka kita peroleh ini kita bisa operasikan ya, sehingga nanti kita akan memperoleh yang ini ya. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Ini berasal dari yang ini ya, lambda min 1 dikuadratkan dikurangi 1. Nah, kalau kita kita susun di sini kita punya lambda min 1 kuadrat dikurangi 1 gitu. Ini hasilnya adalah lambda kuadrat min di situ 2 lambda ditambah 1. Yang ini ya, ditambah 1 ini baru yang kuadratnya dikurangi dengan 1 yang ini. Maka yang ini hasilnya habis, ini 0, berarti tinggal lambda kuadrat min 2 lambda. Atau kalau kita susun ulang, dia akan menjadi lambda, ini ada lambda min 2. Nah, sehingga kita memperoleh bentuk ini, yang ini tadi ya. Di bagian ini ada lambda kali lambda min 2 di sini. Berasal dari yang ini. Oke. Nah, berikutnya dari sini kita udah tahu bahwa determinan dari sini harus 0, berarti ini 0 ya. 0, di sini 0, maka kita akan memperoleh suatu apa? Akar dari persamaan karakteristik atau yang kita sebut juga sebagai nilai eigennya ya. Nilai eigennya karena di sini 0 ya, berarti kita akan memperoleh lambda 0 dari sini, lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 1 dari yang ini. Kemudian lambda sama dengan 2 dari yang ini. Jadi dari sini kita memperoleh 3 buah nilai eigen, yang artinya kita akan mempunyai 3 ruang eigen. Ya, 3 buah ruang eigen, yang tentunya dari sana kita memperoleh juga basis dari ruang eigen, atau kalau kita pilih parameternya tertentu, ya maka kita akan memperoleh yang disebut dengan vektor eigen. Oke, kita lihat vektor-vektor eigennya yang dikonstruksi berdasar atau yang bersesuaian dengan nilai-nilai eigen ini ya. Pertama, kita lihat di situ untuk lambda sama dengan 0. Ya, untuk lambda sama dengan 0, untuk nilai eigen sama dengan 0, berarti dari sini kita akan lakukan OBE ya, untuk apa? Untuk lambda I min A dengan lambdanya sama dengan 0, berarti lambdanya berarti karena lambdanya 0 berarti tinggal min A saja ya. Min A berarti A-nya tadi udah ada dari soal, jadi tinggal dikalikan negatif aja sehingga kita memperoleh di sini min A-nya jadi min 1
0, 0 di situ 0 min 1 min 1, 0 min 1 min 1. Ini karena min A ya. A-nya tadi 1 1 1 1 gitu ya. Oke. Nah, setelah kita setelah kita punya min A lambda 1 lambda I min A dengan lambda sama dengan 0, ya, maka kita lakukan operasi baris elementer di sini untuk memperoleh satu utama ya di sini. Untuk memperoleh satu utama yang di baris pertama, berarti kita kalikan saja dengan negatif 1 untuk baris pertama, sehingga kita punya 1 0 0. Dengan yang ini juga kita kalikan ya untuk mendapatkan satu utama, karena ini udah 0 bawahnya, jadi tinggal memiliki satu utama di baris kedua. Jadi ini operasinya dua operasi, yaitu min min 1 kali baris pertama dan min 1 kali baris kedua, sehingga kita memperoleh bentuk ini. Nah, kalau kita lihat di sini satu utamanya udah ada, tinggal kita nolkan yang ada di bawah satu utama. Berarti ini kita jumlahkan aja operasinya ya, baris kedua dengan baris ketiga ya, sehingga nanti kita memperoleh bentuk yang ini ya, 1 ditambah min 1 0, 1 tambah min 1 juga 0. Jadi kita memperoleh bentuk yang ini. Nah, kalau kita susun kembali ke dalam bentuk yang tadi, maka kita akan memperoleh bentuk misalkan X, Y, Z ya, atau misalkan X1, X2, X3 ya. Maka kita akan memperoleh bentuk ini, X1, X2, X3. Ini dari bentuk yang ini kan. Tadi kita punya di sini adalah apa? Ini X1-nya, berarti X1 ini dari sini udah kelihatan X1 sama dengan 0. Kemudian yang ini kita punya hubungan X1 ditambah ini X2, berarti X2 ditambah dengan X3 itu sama dengan 0, atau X3-nya sama dengan min X2. Jadi kalau kita misalkan X2-nya sama dengan T, maka X3-nya sama dengan min T, atau terbalik juga nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Tapi oh iya, di sini kita menggunakan yang ini ya, X2 sama dengan min X1, X3 sama dengan min X2, dan kita misalkan X2-nya sama dengan T, akibatnya kita punya X3-nya sama dengan min T jadinya ya. Kita memperoleh bentuk ini, dan ini adalah ruang vektor ruang eigen pertama dan dengan basis 0, 1, min 1. Kalau kita pilih T-nya sama dengan 1, ya, kalau kita pilih T-nya sama dengan 1, maka kita akan mempunyai vektor eigen di situ ya. Vektor eigennya yaitu 0, 1, min 1 ya. Nah, itulah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 0. Kalau kita pilih T-nya sama dengan 1, maka P1-nya yang menjadi kolom pertama dari matriks pendiagonal itu adalah 0, 1, min 1 di sini. Ya, kita tempatkan ini di kolom pertama nantinya. Oke, kemudian yang kedua, untuk lambda sama dengan atau nilai eigen berikutnya, untuk lambda sama dengan 1 ya. Untuk lambda sama dengan 1 berarti kita hitung terlebih dahulu bentuk dari lambda I min A dengan lambda-nya ya adalah 1. Berarti ini adalah matriks identitas dikurangi dengan A. Hasilnya adalah seperti ini ya, karena tadi A-nya itu adalah 1 1 1 ya. Berarti kalau dikurangi dengan identitas, di sini identitasnya kan diagonalnya 1 semua. Jadi 1 dikurangi 1 0, ini 0, ini 0, dan sisanya min 1 dari pinggir-pinggirnya kan. Dari 0 dikurangi 1 itu ya. Jadi min 1 di situ. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti kita sesuai dengan operasi baris elementer ya, aturannya kalau ada baris 0 di sini, maka kita pindahkan dia baris 0 ada di paling bawah ya, sekaligus kita kita buat di sini satu utama di baris kedua di sini. Kalau kita punya seperti ini, jadinya ya kita kalikan aja dengan min 1, yang ini juga kita kalikan dengan min 1, akibatnya kita punya 0 0 1 0 1 0 ya. Kemudian karena tadi itu kita harus menukar baris 0 ini ke baris ketiga, maka kita tukar baris 0 ke baris ketiga, akibatnya kita punya baris ketiga. Jadi baris pertama di sini 0 1 0, sementara baris pertama yang 0 0 0 itu jadi baris ketiga. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa hasil OBE ini menunjukkan bahwa ini X2 kan, berarti
X2-nya sama dengan 0, kemudian X3-nya juga di sini X3-nya sama dengan 0. Nah, X1-nya mana? X1-nya bebas. Berarti kalau kita misalkan X1-nya tadi T ya, misalkan. Dia adalah suatu parameter. Akibatnya dari situ kita akan memperoleh X1 sama dengan T, 1 kali T, X2-nya 0 di sini, kemudian X3-nya 0. Nah, kalau kita pilih seperti yang tadi, karena T itu adalah merupakan parameter tak 0, kita bisa memilih T-nya. Ya, misalkan kita pilih T-nya sama dengan 1, karena ini adalah basis dari ruang eigen, ya, 100 ini. Nah, kalau kita pilih T-nya adalah 1, maka basis tersebut itu sama dengan vektor eigennya. Ya, yaitu di sini 1, 0, 0. Itu adalah 100 ini adalah vektor eigen untuk lambda sama dengan 1. Oke, yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 1. Nah, sekarang kita kita lanjutkan untuk mencari nilai atau vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2 atau nilai eigen sama dengan 2. Nah, dengan melakukan hal yang sama yaitu operasi baris elementer, di sini berarti ada 2i min a ya. 2i min a di sini berarti 2 untuk identitas itu kan 111 tadi diagonalnya, berarti diagonalnya sekarang menjadi 222 ya. 222 itu 2 dikurangi 1 yang ini ya, jadi 1, 2 kurangi 1 di situ 1, 2 kurangi 1 jadi 1. Jadi ini tetap seperti yang A-nya 111 karena dikurangi dengan 2 dikurangi 1 ya. Kemudian yang ini 0 kurangi 1 jadi min 1. 0 kurangi 1 jadi min 1 di sini. Dari yang bentuk ini ya, nolnya kan ada di sini. Dari identitas itu. Oke. Nah, kita lakukan dari sini operasi baris elementer. Ya, sementara ini kita sudah punya satu utama di baris pertama, jadi nggak usah ngapa-ngapain lagi ini. 0-0-nya juga di bawah satu utama juga udah 0, udah selesai. Berarti tinggal kita urus baris kedua. Baris kedua juga di sini udah ada satu utama, ya kan? Jadi kita tinggal ngapain? Tinggal mengenolkan elemen yang ada di bawah satu utama untuk baris kedua di sini. Satu utama baris kedua ini berarti di bawahnya kita nolkan di sini ya. Berarti kita jumlahkan aja 1 ditambah min 1 ini baris ke berapa? Baris kedua ditambah dengan baris ketiga. Akibatnya kita memperoleh bentuk yang seperti ini. Ya, ini baris ketiganya jadi 0, 0, 0 karena dijumlahin dengan ini baris kedua dengan baris ketiga. Oke. Nah, kalau kita lihat dari bentuk ini, berarti kita udah bisa langsung di sini ya. Kita udah bisa langsung bahwa X1-nya sama dengan 0. Dari sini kita punya hubungan apa? Dari sini diperoleh X1-nya yang ini, X1-nya sama dengan 0. Kemudian ini kan solusi homogen tadi ya. Dari bentuk homogen itu ya. Oke, X1-nya sama dengan 0, kemudian yang ini jadinya X2 dikurangi dengan X3 sama dengan 0. Artinya di sini X2 atau X2 sama dengan X3. Kalau kita pilih X3-nya adalah T misalkan, maka X2-nya juga T ya, yang akibatnya dari situ kita memperoleh 0 X1-nya, kemudian X2-nya adalah T 1 kali T, kemudian X3-nya juga 1 kali T ya. Nah, ini kenapa X1, X2, X3? Karena kita sedang menyelesaikan bentuk ini ya. Ada di materinya di mana? Di vektor eigen. Bagi yang belum silahkan ke sana. Lambda I min A dikali dengan V vektornya. Sama dengan 0. Nah, begitu. Jadi nanti ini X1, X2, X3-nya yang V-nya itu, nah ini 0-nya dari sini 0. Jadi X1 sama dengan 0. X2 min X3 sama dengan 0 begitu. Ini maksudnya. Nah, kita hanya melihat bagian ini saja. Oke. Nah, ya di sini T-nya adalah parameter tak 0. Lagi-lagi kalau kita pilih T-nya sama dengan 1, maka basis dari ruang eigen ini merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda sama dengan 2 di situ. Jadi kita punya sekarang vektor eigennya adalah 0, 1, 1 di sini. Nah, kalau kita tempatkan ini di P3, maka nanti diagonalnya ada di untuk lambda ini nanti akan ada di elemen ketiga. Tapi kita pastikan terlebih dahulu
apakah betul P1, P2 dengan P3 ini merupakan suatu basis yang bebas linier ya atau merupakan vektor-vektor yang bebas linier. Nah, kalau dia merupakan suatu vektor-vektor yang bebas linier, maka kita bisa mengatakan bahwa si A-nya itu ya, si A-nya itu adalah matriks yang dapat didiagonalkan. Nah, tapi dengan pernyataan ekivalen yang tadi sebetulnya ya kalau kita sudah mempunyai vektor-vektor eigen yang seperti ini ya yang bebas linier ya maka kita bisa mengatakan bahwa si A-nya itu adalah bisa didiagonalkan. Ya, kita lihat di sini kalau kita susun ya bentuk yang tadi P1, P2, P3 menjadi kombinasi linier seperti ini, artinya kita akan membuktikan bebas linier di sini ya, kebebasan linier. Nah, kalau kita susun menjadi seperti ini, ya, maka kita akan memperoleh suatu sistem persamaan linier homogen. Nah, seperti ini. Untuk membuktikan bahwa dia bebas linier, kita harus menunjukkan bahwa ini tuh solusinya adalah tunggal. Artinya solusi tunggal dari solusi homogen, sistem persamaan linier homogen, artinya satu-satunya solusi itu adalah K1 0, K2 0, K3-nya 0. Nah, seperti itu. Kalau semua K1, K2, K3-nya 0, maka itu kita bisa katakan bahwa vektor-vektor dari P1, P2 dengan P3 itu adalah vektor-vektor yang bebas linier. Oke. Kita lihat di sini kalau kita lakukan operasi baris elementer ya untuk yang vektor koefisiennya atau matriks koefisiennya di sini 0 1 0 1 0 min 1 min 1 0 0 ya. Pertama kita seperti biasa harus punya satu utama di baris pertama, ini kita tukar aja. Tukar bagian baris kedua dengan baris pertama jadinya seperti ini. Kemudian berikutnya adalah mengenolkan elemen yang ada di bawah satu utama. Di sini ada min 1. Ya, berarti kita tinggal jumlahkan baris pertama dengan baris ketiga ya. Baris pertama dengan baris ketiga kita jumlahkan, akibatnya ini akan 0 ya. Jadi kita memperoleh secara keseluruhan seperti ini ya. Karena di sini 1 ditambah min 1 0, 0 tambah 0 0, 1 tambah 1 di sini adalah 2 di sini ya. Jadi bagian ini kita udah memperoleh 0 di bawah satu utama. Lalu berikutnya adalah sesuai dengan aturan di operasi baris elementer, kita buat satu utama di baris kedua dan ini sudah ada. Di nolin juga di sini udah ada di sini ya. Berarti tinggal membuat satu utama di baris ketiga di sini. Untuk satu utama di baris ketiga, maka kita memperoleh atau kita kalikan aja 2 ini dengan 1/2 dengan setengah, akibatnya kita akan memperoleh ini 0,01 ya. Ini jadi 1. Nah, kalau berikutnya kita ke atas ya. Di atas satu utama kita nolkan. Di sini satu utamanya untuk baris ketiga ini udah 0, tinggal yang ini. Nah, berarti kita lakukan operasi min dari baris ketiga atau min 1 kali baris ketiga ditambahkan dengan baris ke berapa? Ke 1 ya. Jadi yang ini nanti 0, sisanya tetap. Nah, sehingga kita memperoleh bentuk yang merupakan matriks identitas. Nah, kalau kita kembalikan matriks identitas yang ini ke K1, K2, K3, artinya kan berarti K1, K2, K3-nya sama dengan 0 karena dikalikan dengan matriks identitas. Ya, atau dari sini kita juga bisa melihat bahwa dari sini K1 sama dengan 0 ya. Kemudian yang ini dari sini kita punya K2 sama dengan 0, kemudian K3-nya sama dengan 0. Nah, kalau semuanya 0 itu artinya untuk kombinasi linier ini atau yang disusun berdasarkan vektor-vektor tersebut itu adalah bebas linier. P1, P2 dengan P3-nya merupakan himpunan yang bebas linier, himpunan, dan ini juga basis ruang eigen ya, sekaligus berarti basis ruang eigen yang bebas linier. Ya, sebetulnya kalau udah dikatakan basis ya dia kemungkinan besar dia akan bebas linier kan, namanya juga basis kan. Harus bebas linier. Apa konsekuensinya ketika kita mengatakan bahwa si vektor-vektor yang ini yang menyusun matriks P ya, karena matriks P itu kan kita susun dari P1, P2, P3 ini. Jadi P ini kita susun ya, ini matriks P1, P2 dengan P3. Nah, kalau kita susun P ini dari vektor-vektor yang ini ya, atau ini P ya, ini P-nya berarti ya. Nah, kita susun dan ternyata P ini adalah bebas linier. Akibat daripada dia bebas linier, maka dia memiliki determinan kan, atau determinannya tidak nol kan.
determinannya tidak nol. Apa arti daripada determinan tidak nol? Ini determinannya, determinan dari si P ini tidak nol. Akibat dari determinan P ini tidak nol, maka si P ini akibatnya memiliki apa? Memiliki inverse. Memiliki inverse. Nah, kalau P-nya ini dia udah punya inverse-nya, entah inverse-nya itu bentuknya apa, wujudnya kayak gimana, tapi kita sudah bisa memastikan bahwa kita akan memperoleh suatu inverse di situ. Jadi kita akan memperoleh P inverse dikali A dengan P itu adalah suatu matriks apa? Matriks diagonal. Yang isinya tentunya seperti yang tadi dikatakan di awal, itu adalah elemen-elemen entry-entry dari elemen diagonalnya merupakan nilai-nilai eigen yang bersesuaian. Nah, arti daripada hal tersebut, ya pertama kita mempunyai P atau di sini kita katakan bahwa matriks yang mendiagonalkan A itu adalah ini P yang tadi yang disusun berdasarkan apa? Berdasarkan vektor-vektor eigen dari A tadi ya. Jadi ini 0, 1, min 1 itu adalah vektor eigen. Kalau saya tulis di sini, ini adalah vektor eigen yang berkorespondensi dengan apa? Ini berkorespondensi dengan lambda sama dengan 0. Kemudian yang ini yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 1. Kemudian yang ini yang baris kolom ketiga ini yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 2. Vektor-vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai-nilai eigennya di sini. Nah, itulah P ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan P tadi, kita bisa memastikan bahwa ada inverse-nya ya. Nah, kalau kita sudah punya inverse-nya, ya matriks diagonal yang dihasilkan berarti ya, karena tadi kita sudah lihat ini jadi terhalang ya. Ini lambda sama dengan ini saya tulis di atas saja. Ini yang berkorespondensi dengan 0, ini yang berkorespondensi dengan 1, yang ini yang berkorespondensi dengan 2 ya. Nah, ini kita bisa hapus bagian ini. Oke. Nah, jadi apa artinya matriks diagonal yang dihasilkan itu? Tadi saya katakan bahwa itu adalah elemen-elemen dari diagonalnya atau matriks diagonalnya merupakan nilai-nilai eigen yang bersesuaian. Tadi di sini di P itu kita bisa mengatakan kita menyusun berdasarkan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 0. Berarti di sini elemen diagonal pertamanya di sini 0. Ya. Kemudian karena yang di sini disusun berdasarkan vektor eigen vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 1, maka elemen diagonal yang kedua di sini adalah 1. Kemudian berikutnya yang terakhir di sini ada vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 2 disimpan di kolom ketiga, maka elemen diagonal ketiganya di sini adalah 2. Ya. Elemen diagonalnya ini berdasar lambda 0 atau elemen-elemennya merupakan nilai-nilai eigen di sini 0, 1, kemudian 2. Itu sudah pasti ya kemungkinan bentuk ini kayak gini. Jadi kita tidak perlu untuk mencari P inverse sebetulnya ya kalau tidak diminta untuk membuktikan benar nggak seperti ini gitu. Ya kalau misalkan tadi kita udah meyakinkan diri bahwa P inverse-nya itu ada dengan cara memeriksa bahwa vektor-vektor ini adalah bebas linier ya, maka hasil daripada P inverse AP itu adalah seperti ini susunannya. Dan kalau kita perhatikan matriks ini juga dia bisa mendiagonalkan A ya. Matriks P yang ini dia juga bisa mendiagonalkan A. Perhatikan susunannya. Yang ini kalau kita lihat dari sini untuk kolom pertama ini ternyata vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 1. Kemudian yang ini vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 0. Yang ini satu lagi yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 2 ya. Nah, kalau kita susun berarti dengan P inverse AP ya, dia akan menjadi diagonalnya, bentuk diagonalnya adalah seperti ini ya. Jadi elemen pertama dari diagonalnya itu adalah 1 gitu. Karena apa? Karena tadi itu yang disusun yang penyusun dari P ini vektor eigen yang dari vektor eigennya
itu berkorespondensi dengan lambda sama dengan 1. Akibatnya di sini nilai eigen 1 disimpan di pertama. Nilai eigen 0 karena dia vektor eigennya disimpan di kolom kedua, maka nilai eigen 0 dia ada di sini. Diagonal yang baris kedua di sini. Kemudian yang ketiganya di sini 2, ya ini disimpan 2 di sini ya. Nah, itu adalah hasil daripada P inverse dikali AP. Tentu di situ kalau tidak diminta dibuktikan ya kamu tinggal tulis ini, tapi kalau minta dibuktikan betul tidak ini merupakan hasil daripada P inverse AP itu adalah matriks diagonal. Nah, itu kita harus mencari P inverse ya. Tapi kalau tidak diminta ya udah cukup seperti ini. Ya, ketika kalian misalkan menghitung P inverse, kemudian nanti dihitung P inverse AP, ternyata tidak berbentuk diagonal, itu kemungkinan yang paling besar adalah salah menghitungnya. Ya, oke. Kalau misalkan, coba buktikan betul tidak bahwa P inverse AP ini adalah diagonal, isinya adalah seperti ini, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah apa? Adalah mencari inverse. Misalkan diminta ya, tunjukkan bahwa tadi itu P inverse kali A kali P merupakan suatu matriks diagonal. Berarti yang langkah pertama itu kita yang ini P ya, 0, 1, 0, 1, 0, min 1, min 1, 0, 1. Ini ketukar ya. Ini tadi P ya. 0, 1, min 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 ya. Jadi di sini maaf di sini 0, 1, 1 harusnya. Oke. Ini salah ini. Nah, berarti kita harus mencari dari sini vektor di 1, 0, 0 ya. Ya betul. Mencari inverse-nya terlebih dahulu dengan cara ya kita pasangkan di sini. Ini P-nya, kemudian ini I. Nah, lalu kita lakukan operasi baris elementer. Ya, tadi ada yang salah. Nah, ini satu ini. Ya. Nah, berarti langkah yang pertama itu adalah membuat seperti biasa ya, membuat satu utama di baris pertama. Ya, kita bisa tukar aja. Baris kedua ini kita bisa tukar dengan baris pertama, jadinya ini jadi 101 ya, kemudian ini 010 di sini. Baris ketiganya tetap saja. Ikutin yang ini juga, jadi yang identitasnya yang tadinya ini adalah matriks identitas, ini kita tukar baris keduanya sama dengan baris pertama. Oke, nah setelah itu berarti kita menolkan min 1 ini ya. Karena ini udah 0, tinggal menolkan di bawah satu utama di sini min 1. Berarti kita jumlahkan aja baris ke 1 dengan baris ke-3 semua ini ya. Sehingga dari situ kita akan memperoleh baris ketiganya berubah, ini 1 tambah min 1 0, 0 itu 0, 1 tambah 1 itu 2 di sini, 0 tambah 0 itu 0, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 di sini 1. Oke. Nah, berikutnya setelah kita punya ini berarti kita tugasnya untuk membuat satu utama di baris ketiga ini. Yang dua ini kita buat jadi 1, kalikan setengah berarti baris ketiganya. Jadi kita punya yang ini baris ketiga kali setengah itu 1, ini 0, ini jadinya 1 jadi setengah, 1 ini kali setengah jadi setengah. Ya. Oke. Berikutnya adalah mengenolkan 1 ini ya, mengenolkan 1 berarti dari sini kita operasinya ke berikutnya itu adalah apa? Min dari baris ketiga ya, dari baris ketiga ditambah dengan baris pertama ya. Jadi ini kan jadi 0 di sini ya. Oke, maka kita akan memperoleh, nah ini jadi 0 ya. Kemudian yang ini tadinya 1 ya, tadinya 1 baris pertama yang berubah, tadinya 1 jadi setengah karena min setengah ditambah 1 jadi setengah. Nah, kalau yang ini kenapa jadi min setengah? 0 ini karena min setengah dikali ditambah 0 ya, jadi min setengah di sini. Nah, akibatnya kita memiliki P inverse di sini ya. Nah, ini udah jadi identitas, ini udah jadi P inverse karena kan prosesnya harus seperti ini ya. Jadi kita punya P, kemudian ini identitas. Kalau kita lakukan operasi baris elementer,
maka kita akan memperoleh yang ini jadi identitas, kemudian ini P inverse. Materinya sudah ada di mencari matriks inverse dengan menggunakan operasi baris elementer. Ada di playlist, silakan playlistnya udah ada di deskripsi. Oke, nah kalau kita sudah memiliki P inverse di sini, maka tugas kita adalah mencari bentuk tadi ya, P inverse kali A kali P. Nah ini kita keluarkan aja setengahnya, jadi ini setengahnya di luar, jadi ini ada yang tadinya 1 jadi 2, kalau kali setengah jadi 1 kan, ini setengah min setengah, ini setengah, ini setengah. Oke, ini P inverse di sini. Kemudian yang ini adalah matriks A-nya, dan yang ini adalah matriks P-nya di sini. Ya, kalau kita hitung ya ini hasil yang pertama ini dia akan memperoleh apa? Yang ini matriks yang ini dengan matriks yang ini kita kalikan hasilnya adalah seperti ini. Ini 2 2 2. Kalau kita kalikan setengah ya hasilnya jadi 1 1 1 di situ. Kalau kita kalikan matriks yang ini dengan yang ini ya maka nanti hasilnya dia kalau kita lihat di sini 0 kali 0 kali ditambah 0 kali 1 tambah 0 kali min 1. Berarti diagonal pertama itu adalah 0 di sini. Ya. Kemudian diagonal yang keduanya ini 1 ya, dari mana? Dari bagian ini berarti baris ke berapa? Baris kedua kolom kedua di situ ya. Ini 1 kali 1 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0. Jadi di sini 1. Ya, sisanya bisa kita buktikan, kita tunjukkan ini 1 kali 0, 0 ditambah 0 kali 1 tambah 0 kali 1. Ya. Berarti kolom ketiganya 0 di sini kan. Nah, untuk yang ini juga sama, kolom baris ketiga, kolom pertama 0, ini 1 tambah kali 1 1 ditambah dengan min 1 berarti 0. Ya, 1 ditambah min 1. Kemudian yang ini 0, 0 kali 1 0 tambah 1 kali 0 0 0 1 kali 0 juga 0 di sini 0. Nah, yang ini 2 0 kali 0 1 kali 1 1 1 kali 1 1. Jadi 1 ditambah 1 di sini hasilnya 2. Oke. Nah, jadi sekarang kita telah menunjukkan bahwa P inverse dikali A dikali P itu adalah matriks diagonal yang elemen-elemen diagonalnya adalah nilai-nilai eigen di sini 0, 1, 2 di situ ya. Baik, mungkin sampai di sini untuk materi diagonalisasi ya. Nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya adalah pendiagonalan atau diagonalisasi ortogonal. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam matematika.